pagi hari ini kita akan berbicara dan mempelajari tentang Yerusalem baru sebagai kesempurnaan konsep bumi yang baru. Banyak orang berpikir, ngapain kita belajar tentang Yerusalem baru? Mikirin yang jauh saja, gak usah jauh-jauh. Yang di bumi ini saja mikirnya susah kita ya. Nah, ada banyak hal yang sedang kita alami, kesulitan kehidupan, sehingga banyak orang melupakan sebenarnya tujuan hidup kita di bumi ini saat ini. Ini untuk persiapan ke sana. Ya, dengan kita belajar konsep dari Eden hingga Yerusalem baru, konsep Yerusalem baru sebagai kesempurnaan konsep bumi yang baru, kita akan melihat. Dan saya berharap Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita tertarik hatinya ke sana, sehingga pengharapan kita bukanlah pengharapan di bumi saja, tetapi pengharapan kepada kekekalan kelak. Karena itu sebenarnya jauh lebih penting. Umur kita di bumi 70 tahun, kata Alkitab 80 kalau kuat dikasih bonus. Ada yang 90, ada yang mau 100, silahkan. Tetapi semuanya itu mahkotanya penderitaan. Ya, saya baru mau memasuki paruh ke abad umur 50 tahun maksudnya ya. Nah, jadi mulai merasa ya sana sini. Dulu olahraga mau lari berapa kilo, pegel sedikit 1-2 hari pulih, lari lagi, jalan lagi. Sekarang coba jogging. Ya, jogging sehari pemulihan bisa 5 hari. Mungkin karena memang kondisi fisik. Ya, sudah tidak seperti dulu. Walaupun sudah coba pelan-pelan pakai program kesana kemari, berarti memang butuh metabolismenya udah tidak sama seperti dulu. Butuh banyak hal. Jadi memang yang Paulus katakan kemah kediaman kita di bumi ini sudah mulai dibongkar, terutama ketika mau memasuki paruh kedua atau umur 50-an itu mulai terasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman yang masih muda-muda, umur 20, 30, 40, sedang semangat-semangatnya, gunakan untuk kepentingan Tuhan sungguh-sungguh, supaya tidak ada halangan di saat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan di usia-usia sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah, Bapak Ibu yang sepuh, yang lebih senior dari saya juga merasakannya. Tetapi semuanya ini adalah sebuah berita baik, bahwa kita tidak akan selamanya ada di bumi. Kita akan ada di surga kelak, yang disebut oleh Alkitab di Yerusalem baru, di mana Yohanes diberikan penglihatan oleh Tuhan Allah begitu detail, khususnya di Wahyu 21 dan Wahyu 22. Hanya di dalam pembahasan waktu kita yang lumayan singkat ini, kita batasi pembacaan kita hanya beberapa ayat. Dan minggu depan, 2 minggu lagi kita akan masih membahas tentang konsep Yerusalem baru, tetapi mengenai pemerintahan di sana yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Domba. Dan selanjutnya masih ada pembahasan kita juga tentang bagaimana kita sebagai umat yang kudus dan utuh bersama-sama di Yerusalem baru. Oleh sebab itu pembahasan hari ini dibatasi kepada bagaimana Tuhan Allah ingin memulihkan bumi yang lama ini menjadi yang baru. Pemulihannya bukan berarti bumi yang lama ini akan diperbaharui. Kita tidak akan selamanya tinggal di sini. Bumi yang kita tinggali ini akan hancur, akan habis, selesai. Dan kita akan tinggal di surga, di bumi yang baru yang disebut Yerusalem baru. Nah, khususnya kita akan melihat fokus kepada 3 ayat di Wahyu 22 ayat 1-3. Kita baca bersama-sama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 3 ayat ini kalau direnungkan luar biasa, Bapak Ibu. Karena kita akan melihat visi yang dilihat oleh Yohanes benar-benar
membuat kita akan mengerti keberadaan bumi yang sekarang. Keadaan di tahun 2025 yang penuh gonjang-ganjing, peperangan sana-sini. Apalagi minggu ini kita kejutkan bagaimana Israel menyerang Iran dan sebaliknya. Dan bagaimana dunia menantikan dengan was-was yang dikhawatirkan perang nuklir akan terjadi. Semuanya ini membuat kita sebenarnya harus benar-benar mulai memikirkan Yerusalem baru. Apapun yang kita kerjakan sekarang ini bukan lagi untuk memupuk semua kekuatan, daya, harta kita untuk dikumpulkan di bumi ini saja. Selagi kita di bumi, kita harus bekerja. Kita harus mencari nafkah. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita, bukannya siap-siap di sebuah tempat menanti kedatangan Tuhan Yesus. Bukan, tapi kita menantikan Yesus dengan hidup sungguh-sungguh benar. Dengan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam semua aspek kehidupan kita. Bisnis kita, ya, pekerjaan kita, usaha kita. Kita sebagai pelajar yang hari ini akan mulai minggu ini libur. Apa yang akan kita kerjakan di dunia kita, sehari-hari kita, di keseharian kita saat liburan. Kita harus bertanggungjawabkan waktu-waktu yang ada supaya Tuhan dimuliakan, supaya kita setiap hari bisa menjadi seperti Yesus. Sehingga suatu saat, apapun yang terjadi dengan dunia ini, mau ada perang nuklir kayak, mau nggak ada, mau kapanpun Tuhan Yesus datang, mau 1000 tahun lagi atau besok pagi, kita siap. Ini yang penting. Ini yang penting. Nah, dengan kita menyiapkan pikiran kita set kepada Yerusalem baru, maka kita akan melihat ada harapannya luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam Wahyu 22 ayat 1-3 tadi, Yohanes melihat sungai air kehidupan dan pohon kehidupan di Yerusalem baru. Simbol pemulihan total tubuh, alam, dan hubungan manusia dengan Allah. Ya, visi ini bukanlah utopia kosong, bukan janji manis. Ini yang akan kita alami, bahwa tubuh kita akan diganti tubuh kemuliaan, tubuh yang suka pegel-pegel linu, ya, mata yang kadang-kadang bisa jelas, bisa nggak jelas mendadak, ya, ada katarak, ataupun apapun kelemahan tubuh kita. Kita sudah jaga dengan seluruh setting program kesehatan plus multivitamin, jaga makanan. Kok masih bisa tidak nyaman? Karena memang tubuh kita fana. Tubuh kita ini fana, Bapak. Tubuh kita ini tubuh dosa yang tidak mungkin lagi bisa tahan di hari penghakiman. Yang luar biasa nanti ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Dan kita akan menikmati, ya, transformasi pemulihan total atas seluruhnya. Tubuh, alam, dan hubungan kita dengan Allah. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Wow. Kalau saya berbicara demikian, saya harus membuat diri saya pribadi itu punya kegentaran di hati, itu merasakan getaran bagaimana nanti mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Seperti dulu mau ketemu dengan mantan pacar saya yang jadi istri saya sekarang ini loh, ya. Bagaimana besok mau ketemu, dikduknya lumayan. Iya. Apalagi kalau saya itu LDR zaman dulu. LDR, Bapak Ibu. Saya di Jakarta, dulu istri saya ini waktu belum menikah, saya di Batam. Kita long distance relationship. Kalau ketemu udah mau terbang aja pesawat dari Jakarta udah dakdikduk, ya. Udah mendarat tambah dakdikduk gitu, ya. Apalagi sudah mulai lihat-lihat ambil bagasi, udah mau pintu keluar, udah mulai lirik-lirik. Ya nanti ada nggak ya di depannya? Keluar pintu bandara. Kalau ada, mata berbinar-binar. Kalau nggak ada, bingung kemana ya? Kadang-kadang saya suka dikerjain sama istri saya, dia sembunyi di mana. Dulu ya, namanya masih pacaran. Atau pranikah zaman saya dulu. Nah, itu yang terjadi. Apakah sekarang kita punya kerinduan yang sama dengan Tuhan Yesus? Apakah kita merindukan setiap hari, Tuhan, aku mau dong bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ya. Atau kita cuek aja. Udah nantilah urusan ketemu Tuhan Yesus.
nanti aja. Yang penting sekarang saya ini kan bagaimana, udah hidup aja apa adanya. Nah, lalu tanpa memikirkan bagaimana nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa visi Yerusalem baru ini luar biasa. Ya, selanjutnya kita akan masuk kepada fokus simbolisme pohon kehidupan. Kita akan melihat bagaimana pohon kehidupan ini sesungguhnya. Pohon kehidupan adalah simbol sentral dalam teks-teks Yahudi dan Kristen kuno, termasuk Alkitab Ibrani. Wahyu, gulungan laut mati, atau Dead Sea Scrolls, dan literatur rabbinik seperti Talmud, ada Targum semua, banyak berbicara tentang pohon kehidupan. Karena ini adalah simbol yang menghubungkan kembali bagaimana Taman Eden di Kejadian pasal 2 dan 3, yang dimana akhirnya rusak dan tidak bisa diakses oleh manusia, namun pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus bagi kita, termasuk bagi orang-orang tidak percaya Yesus, mereka berharap, mereka punya catatan bahwa pohon kehidupan akan memulihkan mereka, sehingga pohon kehidupan menjadi metafora untuk pemulihan spiritual, fisik, dan kosmik. Nah, ini dia. Maka, kita akan melihat lebih jauh tentang pohon kehidupan. Di dalam Kitab Ibrani, Alkitab kita, pohon kehidupan itu dalam bahasa Ibraninya Etz Hayim. Etz itu pohon, Hayim itu kehidupan. Kata hidup itu sendiri Hay. Ya. Etz Hayim yang Yunaninya Silon Zoes. Ini merupakan simbol kehidupan abadi yang menghubungkan Taman Eden dengan Yerusalem baru. Setelah manusia jatuh dalam dosa, akses ke pohon ini ditutup. Kita pernah baca di Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Tetapi di Yerusalem baru, pohon ini hadir, kembali tersedia, dikatakan menghasilkan 12 jenis buah setiap bulan dan daun untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Tentu saja menerjemahkan kata 12 jenis buah ini bukanlah sebuah hal yang mudah Bapak Ibu, tetapi paling tidak ya, kita melihat adanya hubungan kata 12 jenis buah dengan 12 rasul, 12 suku Israel, yang merupakan jadi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memiliki gambaran yang utuh, satu kesatuan, diwakilkan oleh Yerusalem baru. Di sana pohon kehidupan memenuhi kebutuhan orang-orang kudus Allah yang ada di sana. Yang saya percaya kita semua akan hadir di sana, amin. Ya, kita semua harus ada di sana. Jangan sampai tidak hadir. Udah capek-capek rajin nih, ya. Bible study udah berapa tahun ikut, 3 tahun mungkin 4 tahun bahkan. Jangan sampai tidak ada pada saat dicari di sana. Saya sendiri kepingin sekali, benar-benar menikmati pohon kehidupan ini. Karena inilah sebuah fasilitas ilahi bagi kita. Transformasi total bagi kehidupan yang Tuhan janjikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di Kejadian 2 ayat 9, pertama kali pohon kehidupan ini dinyatakan, ya, dikatakan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di dalam bahasa Ibrani saya bacakan, ya, Vayetzmach Adonai Elohim min ha'adama kol etz nehmat lemar'e tevo vetor lemakol ve'etz hakayim. Etz hakayim, pohon kehidupan. Beto hagan di tengah taman, ve'etz hadaat tofara, dan pohon
tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat juga ada di tengah taman itu. Tetapi Tuhan Allah memutus akses manusia tidak bisa untuk mencapainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa pohon kehidupan yang menarik sekali. Pohon kehidupan di Taman Eden sebenarnya menawarkan keabadian. Tetapi dosa Adam dan Hawa memutuskan akses ini. Ya, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir taman, kita tahu peristiwa ini Allah menempatkan kerup dan pedang api untuk menjaga pohon, menunjukkan bahwa kehidupan abadi hanya dapat diberikan dalam kesucian atau keberadaan manusia tanpa dosa. Makanya semua usaha manusia deh untuk pakai skincare apapun, ya, untuk pakai alat apapun supaya regenerasi sel, supaya hidup abadi, yang umur 80 tahun mau kelihatan 30 tahun lagi, mau ditarik kanan kiri, mau disuntik, mau botok, apa tok yang lainnya ya. Apapun, kalaupun nanti ada penemuan-penemuan canggih, memperbaharui semua seakan baru. Tapi nafas hidup manusia dari Allah, suatu saat pasti akan diambil. Itu yang tidak akan pernah bisa diperbaharui. Kemah suci ini nggak akan abadi. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya skincare yang paling murni, yang paling membuat kita cantik abadi, yaitu kekudusan, kesucian di dalam Tuhan. Ya memang kita harus tampil di hadapan suami, ya buat ibu-ibu di hadapan kolega saat ada pertemuan, atau bapak-bapak harus tampil dengan necis menjaga appearance untuk bisnis, untuk performance, untuk apapun. Anak-anak juga harus tampil baik menjaga tubuh ini. Tetapi semuanya itu hanyalah aksesoris yang menutup kecantikan ilahi dari dalam, inner beauty, yaitu kekudusan dan kesucian hidup. Oleh karena itu kita harus bahas itu nanti di pertemuan terakhir tentang Eden dan Yerusalem baru, tentang keutuhan dan kekudusan umat. Karena tanpa kekudusan, tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Amin. Nah, itu yang penting. Jadi, ingat baik-baik. Pohon kehidupanlah yang membawa kita bisa ada dalam keabadian. Ini adalah sebuah simbol yang sebenarnya Yesus Kristus sang pohon kehidupan kita, sang air hidup kita, sang sungai kehidupan kita. Maka kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Yang luar biasa seperti pujian yang tadi, ya, kita nyanyikan Immanuel, Allah beserta kita. Wah, kita benar-benar harus menyadari ini setiap hari. Ini adalah kehidupan kita. Allah yang beserta kita. Allah lah kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam Wahyu 22 ayat 1-2, Yohanes melihat kehidupan di tepi sungai air kehidupan, mengalir dari tahta Allah dan anak domba. 12 jenis buah melambangkan kelimpahan dan keberlanjutan. Sementara daun untuk penyembuhan menunjukkan pemulihan total, fisik, emosional, dan spiritual. Nah, ini dia yang luar biasa, Bapak. Ya, semua kita ini akan diperbaharui, fisik, emosi, spiritual. Tapi ingat, ingatan tidak dihilangkan. Ya, ketika kita nanti Yerusalem baru, kita memiliki ingatan yang sama dengan yang di bumi. Kita nggak mungkin lupa pasangan kita, jangan pura-pura lupa di sana ya. Walaupun manusia tidak hidup kawin mengawinkan, tetapi di sana kita pasti akan ingat siapa anak, siapa istri, siapa kolega, siapa teman jemaat. Makanya hati-hati dari sekarang. Dalam komunitas harus saling membangun, jangan saling ngomongin di belakang. Nanti di Yerusalem baru bisa malu kalau ketemu, dulu saya ngomongin dia. Aduh, saya kok dulu berlakunya kadang-kadang nggak adil sama dia. Hati-hati ngomongin pemimpin ya. Nanti Tuhan Yesus bilang, kamu dulu ngomongin pemimpinmu kan di gereja.
Enggak kok Tuhan dulu. Nggak bisa bohong lagi kalau di sana udah. Ya paling cuma hehehe. Iya Tuhan, tertunduk lemah, jangan-jangan kita. Jangan sampai di Yerusalem baru kalau ketemu ada yang malu ya. Saya percaya sih di Yerusalem baru kita semua penuh sukacita. Amin. Tetapi dari sekarang persiapannya, jaga ucapan, jaga perilaku kita kepada sesama, harus penuh kasih, kebijaksanaan, dan keadilan. Ya, harus berlaku mengasihi tanpa syarat sama sesama. Tentu kasih bukan berarti tanpa kebenaran. Makanya kita juga tidak boleh sembarangan hidup. Mengasihi itu berarti kita mau memberi, ya, tapi memberi dengan pimpinan Roh Kudus. Itulah kasih sesungguhnya. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus hidup setiap hari sejak peristiwa Pentakosta sampai sekarang ini. Roh Allah memimpin kehidupan kita, ada di dalam kita sebagai kita gereja yang kudus, yang pertemuan lalu kita bahas. Maka apapun yang kita lakukan harus dalam koridor pimpinan Roh Kudus. Memberi dengan pimpinan Roh Kudus. Mau mengeluarkan uang harus dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya keputusan-keputusan besar atau keputusan kecil kita bisa pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita habiskan uang kita atau apapun yang kita miliki untuk memuaskan keinginan kita. Kita harus habiskan untuk kepentingan Tuhan. Ya. Bagaimana kita melihat misalnya ada misi gereja membutuhkan kebutuhan finansial demikian, kita bantu, kita dukung. Kita Tuhan, Roh Kudus berapa yang harus beri? Udah lama buat gereja 100.000 aja cukup. 200.000 aja cukup. Penghasilan sudah ratusan juta, masa mikir-mikir 100-200.000 buat gereja? Iya, begitu. Nah, tapi kan kita ini sudah banyak memberi. Ingat, bukan berapa banyak, tapi berapa taat kita dengan pimpinan Roh Kudus dalam menggunakan uang, menggunakan waktu, menggunakan seluruh talenta, iya, kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan. Itu dia. Itu yang kita harus kita pakai. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Talmud atau tulisan rabbinik yang dimulai tuliskan di abad mula-mula gereja, walaupun pengajarannya sudah berlangsung sejak bangsa Israel ada di Babel atau kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, ada yang namanya Targum Jonathan, ada komentar dari Rabbi Yonatan, ada Talmud Bereshit Rabbah yang menuliskan bahwa mereka menyatakan pohon kehidupan itu dianggap selebar 500 tahun perjalanan. Tinggi, lebarnya itu benar-benar 500 tahun perjalanan kalau jalan kaki kata mereka. Simbol skala kosmiknya yang sebenarnya berbicara simbol betapa pohon kehidupan ini memiliki daya jelajah yang luar biasa. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini ya, yang nanti ada di Yerusalem baru tidak akan bisa dipenuhi kebutuhannya. Ya, tentunya ini secara fisik tidak bisa kita amini bahwa iya benar nanti 500 tahun, nanti lihat aja, coba aja jalan di Yerusalem baru. 500 tahun kita benar-benar baru kita bisa sampai melewati pohon kehidupan. Bukan begitu. Ini simbolik bagi kita maknanya. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam Amsal 3 ayat 18 dikatakan bahwa orang yang mendapatkan kebijaksanaan dalam melakukan Taurat, hokmah la Torah, hikmat hokmah, ya, kepada Taurat, untuk melakukan Taurat, la Torah, atau firman, itu disebut Etz Hayim, atau pohon kehidupan. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah akan membawa kehidupan. Ketaatan kepada Allah membawa kehidupan. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 kita menjadikan ayat hafal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi di ayat 36 juga dituliskan bahwa barang siapa taat kepada anak, ya, yang sama dengan taat kepada Allah, memperoleh hidup yang kekal. Percaya harus sama dengan taat. Kalau nggak taat, lalu bilang aku percaya Yesus, aku mengasihi Yesus, tapi tidak taat kepada firman-Nya, itu nonsens. Iman tanpa perbuatan mati.
Sama seperti seorang suami bilang, "Mami, I love you." Ya, uangmu mana Pak, gajinya? Mana? Kok aku nggak disetori udah berapa bulan? Pokoknya I love you, Mami. Lo anak-anak mau kasih makan apa? Bukti cinta harus ada tindakan, perbuatan, pengorbanan. Cinta menuntut ketaatan, kepercayaan juga demikian. Mengikut Tuhan setiap hari kita harus taat. Keselamatan dalam Yesus gratis karena Yesus sudah mati buat kita semua. Amin. Kita percaya kepadanya tidak binasa. Surga menjadi bagian kita. Tetapi selanjutnya, bagaimana kita mengerjakan keselamatan ini setiap hari? Nah, kita harus menunjukkan ketaatan kepada Allah. Karena itulah kehidupan kita. Orang Kristen, makanannya adalah firman yang dilakukan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Bahwa kita pengikut Yesus, makanan kita setiap hari melakukan kehendak Tuhan Yesus atas hidup kita. Lewat pimpinan Roh Kudus dengan belajar kebenaran, belajar kita Bible study, ibadah di hari Minggu, ibadah ada tengah minggu, ibadah pujian penyembahan, membaca Alkitab setiap hari. Makanya saya gali terus Alkitab dalam bahasa asli. Baik Ibrani, Aram, Yunani, terus pengen tahu ada enggak ya Alkitab katakan lebih dalam lagi tentang hal ini. Dan banyak saya temukan dalam bahasa asli. Ya. Yang menyatakan bahwa sungguh luar biasa kita melakukan kebenaran-kebenaran ini. Karena berapa banyak kebenaran yang diinstal atau di store. Pikiran kita ini gudang hati sebenarnya ya. Pikiran kita ini bagai gudang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itu menentukan tindakan kita, apa yang kita ucapkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Oleh karena itu kita harus lihat firman Tuhan, dengar kebenaran setiap hari. Jauh dibanding lihat masalah di dunia ini. Peperangan dengar sana sini, naik harga, bikin stres. Di sana bangkrut, tutup PHK, pabrik tutup. Ya, Indonesia kayaknya tidak baik-baik saja. Tidak ada satupun negara yang baik-baik saja di dunia ini. Karena dunia ini akan disudahi oleh Tuhan Yesus. Kesudahannya akan datang. Tapi kita masih bisa menikmati kehidupan. Buktinya jemaat ICI masih ada. Tuhan berkati kita semua. Lihat ya, gemuk dan segar-segar. Sehat, tidak ada yang kelaparan. Ya, kalau puasa pun itu karena program. Bukan karena memang gak ada makanan. Memang ada negara-negara tertentu, orang Kristen tertentu dianiaya, Tuhan izinkan. Tidak di sini, tapi di sana. Karena kalau Tuhan izinkan di sini, jangan-jangan semua buyar gitu ya. Tuhan tahu kekuatan kita. Tetapi kalaupun itu datang, kita pasti diberi kekuatan. Datang tidak datang, kita makan tidak makan, itu karena kepentingan Tuhan. Amin. Itu harus kita lakukan setiap hari. Nah, Yeskiel diberikan penglihatan ketika bait suci didirikan. Tuhan Allah memberikan penglihatan bahwa Yerusalem baru adalah bait suci, tidak ada lagi gedung sebenarnya. Tetapi dari sana akan keluar, dikatakan Yeskiel 47:12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan, apalagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, bahwa koneksi dari Yeskiel 47:12 kita melihat ada hubungan dengan Wahyu 22. Ayat 1-3. Pohon-pohon di tepi sungai dalam penglihatan Yeskiel mirip dengan pohon kehidupan. Dengan buah setiap bulan dan daun untuk penyembuhan, menegaskan bahwa pemulihan berpusat pada kesucian Allah. Karena berasal dari sungai kehidupan ya, pertumbuhannya yang berasal dari tata anak domba. Dulu ada lagu itu tahun 90-an, kalau nggak salah, tentang sungai kehidupan. Dan kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungaimu ya Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa di sana
Pohon sungai kehidupan itu yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, ya. Yang deras mengalir dari tata anak domba. Yang deras mengalir, sejuk membasahi, hapuskan air mataku, kau sungai kehidupanku. Itu lagu itu boleh dinyanyi nih 2 minggu ini. Karena kita lagi bahas Yerusalem baru. Dicari liriknya itu. Ya. Bahwa pohon kehidupan di tepian sungai kehidupannya mengalir. Sungai ini mengalir dari tata anak domba yang membawa kesembuhan, kesejukan, pemulihan semuanya. Ya. Tuhan tahu betapa di dunia ini berat kita alami. Pergumulan batin setiap hari. Kalau nggak ngadapin orang yang berat, di dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada atasan, ada teman sekerja atau bawahan yang kadang ini ya, ya benar-benar buat kita di hati itu orang Jawa bilang muangkel. Ya, mangkel apa itu ya? Mangkel itu kayak buah mangga belum mateng gitu ya. Tetapi udah pengennya dimakan, enaknya dirujak. Iya. Nah itu buah-buahannya mangkel itu ya. Iya ya. Nah, itu pakai gula merah, dikasih jeruk nipis, lalu dikasih cabai. Kita ngomongin rujakan. Apakah nanti di Yerusalem baru ada rujakan ya? Kita nggak tahu. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu, kita itu menghadapi hal-hal yang demikian setiap hari. Baik di sekolah juga, anak-anak sekolah saya percaya menghadapi tugas yang nggak berhenti-berhentinya, ya pelajaran demi pelajaran. Kalau saya melihat kadang-kadang ya anak saya tuh udah jam 9 malam mau jam 10, itu mereka masih depan laptop, ada yang depan tulis catatannya masih belajar. Saya bilang, udah pada tidur aja udah malam. Enggak papi, masih ada besok begini, nanti begini. Terus sampai jam 11. Ya ampun, kasihan juga ya kadang-kadang. Tetapi itu bagus buat mental mereka. Saya pernah di Singapura, itu saya numpang tidur bersama teman di rumah saudaranya. Itu anaknya SD kelas 5 dan 6, perempuan dua-dua. Sampai jam 12 malam kami datang di apartemennya. Dia itu orang anaknya menyambut kami. Malam Om, salam. Lalu kenalan dulu, berdoa dulu. Dan mereka lanjut belajar. Sudah jam 12 malam. Ini anak SD. Pagi-pagi jam 7 mereka sudah berangkat ke sekolah, sudah ke sekolah. Wow, anak-anak kita berat sebenarnya ya. Ya kalau dilihat di medsos ya anak-anak di China atau di mana di gerbong kereta sambil belajar semua. Karena memang kehidupan ini berat. Kehidupan berat. Ya. Dan semua manusia, tua muda butuh penghiburan. Butuh pemulihan. Oleh karena itu Tuhan menjanjikan nanti semuanya akan dipulihkan. Di Yerusalem baru kita mengalami kelegaan batin setiap saat. Sukacita yang melimpah, damai sejahtera, dan emosi yang benar-benar nikmat sehingga kita menikmati kehidupan itu benar-benar penuh. Jadi kalau di dunia ini mau cari bahagia 100% rasanya nggak akan pernah ada. Nggak ada namanya 100% bahagia. Di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan. Tapi kepenuhannya nanti ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Wow. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, pohon kehidupan di Yerusalem baru ini sebenarnya teknologi ilahi yang sangat dahsyat. Tidak hanya menyembuhkan, tetapi memberikan kehidupan abadi tanpa batas usia, penyakit, atau kelemahan. Di mana daunnya bisa menyembuhkan, dikatakan demikian tadi di Wahyu 22. Daunnya adalah obat universal yang memulihkan tubuh dan jiwa. Seperti yang dirindukan dunia saat ini di tengah pandemi dan krisis kesehatan. Ya, berapa minggu ini kembali dunia mulai digonjang-ganjing adanya varian COVID baru. Lalu adanya rencana juga untuk suntik vaksin TBC, lalu apapun semuanya. Apapun itu memang dunia ini tidak akan bisa lagi seperti dahulu. Penyakit-penyakit yang sebenarnya dahulu nggak ada sekarang makin banyak. Nah,
Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Allah sudah merancang pohon kehidupan yang di Taman Eden. Dan pohon-pohon yang sekarang ada dulu, yang dulu ada dan sekarang ada di tengah kita, sebenarnya dirancang sebenarnya untuk memulihkan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, sebuah penelitian yang diadakan sebuah lembaga riset, ya, itu mengatakan bahwa daun-daun sebenarnya punya reseptor. Daun-daun tumbuhan kita di tengah bumi ini sekarang punya reseptor yang sebenarnya mereka menganalisa adanya virus, mikrobiologi, bakteri, sehingga mereka akan mengeluarkan imunnya. Ya, ada protein tertentu yang bisa dikeluarkan oleh pohon, daun-daun pohon ini untuk ya mengantisipasi pertumbuhan mikrobiologi yang jahat di bumi ini. Nah, tetapi karena dosa, apalagi kita tahu makin lama makin kurangnya pepohonan, makin kurangnya lingkungan alam yang alami, sehingga semua diganti sintetis, sehingga kemampuan pohon-pohon atau lingkungan alam yang natural ini untuk mengantisipasi ya, adanya bakteri-bakteri mikrobiologi di alam atmosfer kita ini akan semakin sulit, semakin lemah. Makanya kalau makin banyak tambang, makin banyak kota besar, menghilangkan pepohonan, menghilangkan yang alam-alam, pohon-pohon alami, manusia akan semakin banyak mengalami yang namanya sakit penyakit tambahan. Jenis-jenis baru mau dibuat sintetis virusnya atau alami perubahan karena memang kekacauan ekosistem. Nah ini dia. Oleh karena itu pohon kehidupan di Yerusalem baru itu memulihkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya konteksnya ini ya, bahwa dunia ini akan makin rusak karena lihat manusia semakin mau memperbarui lingkungan, ada aja yang merusaknya. Jadi kita nggak akan pernah mendapatkan keutuhan pemulihan di dunia ini. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sudah merancangkan lewat daun-daunan pohon kehidupan yang awal dan daun-daunan yang sebenarnya kalau manusia saja tanpa dosa. Ya, ada namanya peremajaan kulit yang kita alami itu karena lingkungan yang sehat. Tanpa adanya polusi, maka kita bisa masuk kepada peremajaan kulit yang baik. Ozon yang melindungi cahaya sinar UV yang merusak. Ya, sehingga tabir surya kita itu nggak perlu pakai sampai 50 SPF, 60, 100, jangan-jangan nanti sampai 200, jangan-jangan sampai 2000 SPF dunia butuhkannya. Nah, jadi Tuhan Allah sudah menyiapkan nanti di Yerusalem baru kita mendapatkan pohon kehidupan yang merupakan skincare paling mutakhir, ya, melebihi skincare yang ada di dunia ini. Nah, soalnya Tuhan konsep peremajaan kulit skincare alami melalui pohon-pohon Tuhan sudah siapkan. Jadi sebenarnya Alkitab luar biasa. Alkitab luar biasa. Etz Hayim, Etz Hada'af Tofara, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, jika benar-benar manusia taati, tidak dimakan, maka semuanya ini akan membawa pemulihan terus bagi manusia. Seperti hukum termodinamikanya material ya, yang kedua, hukum fisika tentang ilmu termodinamika kedua, dikatakan tidak ada satu energi yang akan hilang, yang ada berubah. Sama seperti manusia. Manusia kalau mati, maka tubuhnya kembali ke debu tanah, rohnya kembali kepada Allah. Itu menyatakan tidak ada yang hilang energi kita. Tidak ada satu pun yang hilang. Roh kita kembali kepada Allah, yaitu pikiran kita. Ya, semua kita, memori kita, roh kita, ya, di dalam roh kita itu ada memori kita. Nanti kita dikasih tubuh kemuliaan. Itu ibaratnya apa? Kalau zaman sekarang itu data di dalam cloud. Data dalam laptop kita bisa pindahkan ke cloud. Lalu nanti kita mau ambil, pindahin ke laptop yang baru, itu bisa. Itu adalah lambang bagaimana kehidupan manusia yang sekarang ini bisa selesai, nanti akan baru masuk ke Yerusalem baru dengan kehidupan yang baru.
Tuhan Allah sudah memberikan pewahyuan lewat pembaharuan teknologi. Jadi saya percaya nggak akan lama lagi nih Tuhan Yesus bisa datang. Ya, bayangkan konsep bahwa manusia hidup abadi itu sudah ada lewat komputer, sehingga katanya otaknya ya, pikirannya Stephen Hawking waktu itu katanya di store di cloud atau di mana dengan super hard disk yang gimana, nanti kalau sudah berhasil manusia menemukan bisa taruh di tubuh atau bionik atau robot, nanti Stephen Hawking bisa hidup lagi. Tapi itu adalah konsep manusia yang sebenarnya tidak akan mungkin, karena kalau manusia mati, rohnya itu loh tidak mungkin diperbaharui. Rohnya itu Tuhan store di cloud tanda kutip, yang namanya adalah Hades yang nyaman atau Hades yang tidak nyaman. Bagi manusia yang jahat, ditaruh, dipersiapkan masuk neraka, ditaruh di cloud yang nanti mau dibinasakan. Begitu. Sementara roh yang manusia atau data manusia ini ya, ditaruh di cloud yang nyaman, Hades yang nyaman itu, nanti dikasih tubuh kemuliaan bagi mereka atau kita yang akan masuk kepada Yerusalem baru. Ini konsep yang luar biasa. Bagi anak-anak IT dengar ya, bahwa Tuhan sudah menuliskan dalam Alkitab, sudah ada nubuatan. Jadi kalau dikatakan ilmu pengetahuan bertentangan dengan Alkitab, saya sorry. Justru ilmu pengetahuan yang benar akan menunjukkan Alkitab, bahwa Alkitab itu ya dan amin. Itu yang dahsyat luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu kalau sekarang nggak bisa beli skincare mahal-mahal, ya. Kalau adik-adik ya, nggak bisa beli, orang tua nggak bisa belikan skincare mahal untuk supaya mulus begitu ya. Sampai nyamuk itu mendarat, terpleset gitu ya. Sampai mungkin cowok atau laki-laki yang kamu suka itu, pria kamu suka itu terpesona kepada kamu. Saat ini kamu nggak bisa beli, udah tenang aja. Yerusalem baru skincare-nya sempurna, ya. Semuanya akan glowing. Di sana semuanya glowing. Ibu-ibu tenang ya, bahwa namanya growth hormone di sana itu tumbuh setiap hari. Tapi di sana nggak mungkin jerawatan. Itu yang enaknya. Kalau di sini kebanyakan growth hormone ditambah polusi, jerawatan. Ya, makanya kita jangan khawatir, jangan stres. Daripada uang habis buat skincare mahal-mahal, ya kalau boleh, kalau memang buat bisnis, buat memang experience penampilan tertentu boleh. Tetapi kalau kita sampai, bayangkan sampai akhirnya malah minjem, utang sana ngutang sini, beli skincare ini, waduh, masalah ini. Jangan sampai terjadi. Udahlah, merek kita nggak usah yang pakai ada R, nggak usah ada tambah H-nya lagi, nggak usah. Ya, merek A sama udah AA aja, apa adanya gitu ya. Udah gitu loh, nggak usah yang saya juga paham. Wah, harus dong Pak, kita sampo kita ya, kalau itu nggak ada yang ada namanya ada dari apa itu daun apa tertentu, aduh udah deh. Ya, kalau susah-susah cari sekitar, kalau apalagi yang ada di daerah. Lidah buaya lo minta sama tetangga, potongin, lalu terus ini aja dikit-dikit. Lama-lama juga bagus. Minyak kemiri, udah cari kemirinya. Ini sendiri ya. Apa namanya? Bikin tumbuk sendiri lah. Kemirinya. Bikin minyak kemiri sendiri gitu. Ya. Pakai VCO aja, alami VCO, beli 1 liter nggak sampai 100.000 di online. Itu bisa 6 bulan kalau sendirian seliter, pakai VCO setiap malam. Kalau mau ya masing-masing. Jadi nggak usah kita ini harus memaksakan uang yang ada buat nabung, anak sekolah atau kebutuhan yang penting, membantu pekerjaan Tuhan di gereja dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, ya kita paham ini semua. Selanjutnya, jadi kita melihat bahwa Yerusalem baru menghapus kutuk yang menimpa bumi sejak Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Mengubah alam menjadi subur dan harmonis. Seperti yang digambarkan dalam Amos 9 ayat 13 sampai 15, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, dan Yehezkiel 36 ayat 8 sampai 11. Pohon kehidupan menjadi simbol transformasi ekologi atau alam. Ya, menghasilkan kelimpahan tanpa akhir.
Ini yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 kita tahu bahwa Adam berdosa mengakibatkan tanah dikutuk. Ingat, yang dikutuk Tuhan Allah tanah. Manusia tidak dikutuk. Manusia dikenakan hukuman mati, ya. Tetapi manusia akan hidup akhirnya kembali selamanya di surga atau di neraka. Nah, itu dia. Karena tanah dikutuk, maka tanah menghasilkan duri dan onak. Sehingga Adam harus bekerja keras atau manusia, kita harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Ini menjelaskan mengapa alam sering memusuhi manusia, seperti banjir atau kekeringan. Ya, seperti sekarang, musim kemarau, tetapi banyak hujan, bahkan banjir di mana-mana. Sampai semua badan pada aut-autan. Gitu ya. Gregesan, kata orang Jawa bilang. Iya, kok musim kemarau bulan Juni ini, setiap minggu ada hujan, bahkan banjir di beberapa daerah. Ya memang alam ini sudah, ekologinya ini sudah kacau balau. Perlu ditransformasi, oleh sebab itu Yerusalem baru mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi yang terkutuk. Kutuk dihapus, alam dipulihkan seperti Eden dengan sungai air kehidupan dan pohon kehidupan sebagai pusat kelimpahan. Nah, demikian. Bapak Ibu, Amos 9 ayat 13 sampai 15 kita baca sama-sama, ya, tidak semua ayat kita akan baca. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku di Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Nah, ini gambaran bagi para pekerja, ini gambaran bagi kita bahwa seluruh pekerjaan kita di bumi yang begitu keras, berat, di Yerusalem baru kita mengalami kemudahan. Ya, kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang berkelimpahan benar-benar. Tidak ada lagi kekhawatiran. Waduh, ini dapat gaji, dapat penghasilan, dapat tender, 100 juta masuk, 1 miliar masuk. Tetapi profitnya hanya 10%. Itu pun harus bayar sana, bayar sini, persiapan sana, persiapan sini. Stres kita. Ya. Kadang-kadang ya bagi karyawan, gaji masuk jam 9, jam 12 udah mikir ngitung. Cukup nggak sampai akhir bulannya? Itu kenyataan. Saya pernah jadi karyawan, pernah juga ngitung demikian. Tetapi puji Tuhan, nggak lama-lama, nggak pakai lama. Ngatur supaya kreditnya jangan kebanyakan utangnya. Ya, diatur sampai 30% paling banyak dari penghasilan. Kalau nggak bisa jalan-jalan, ikut Pastor Henny ke ziarah. Ya, gimana mau nabungnya? Ya, makanya dari sekarang anak-anak jangan mau baru gajian atau apapun anak-anak muda, wah ada HP baru terkini, iPhone berapa belas gitu ya. Udah berapa belas sekarang? 16, 17, 18. Kalau perlu lu ya, iya, kalau perlu ya Bapak Ibu, HP sudah apa yang ada saja untuk kebutuhan yang penting. Kalau HP itu jangan sampai konsumtif, harus produktif. Anak-anak itu handphone itu jangan sampai untuk urusannya cuman mau lihat medsos lucu-lucuan, bisa jam-jaman haha hihi, gimana ngobrol. Tapi firman Tuhan, baca Alkitab aja males. Jangan. Mari kita siapkan semua ini, kita siap jadi penduduk Yerusalem baru yang siap menikmati kelimpahan. Ya, walaupun di sana nanti dikatakan bahwa kita itu nggak santai-santai aja, tapi kita paling tidak bermartabat mulai dari sekarang, hidup terhormat, nggak stres setiap awal bulan atau akhir bulan atau tengah bulan. Ya,
Kalau perlu kita gantian sama ATM atau saldo kita. Maaf, saldo saya masih banyak. Jangan gantian. Setiap bulan terus-terusan, ya. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Ya, kita harus mau menabung, mempersiapkan bagaimana hidup berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, Amos menubuatkan bahwa pembajak menyusul penuai, gunung meneteskan anggur, gambaran kelimpahan pertanian yang luar biasa. Bapak Ibu, di Yerusalem itu tanah pertanian kalau nggak di daerah utara, kalau selatan itu agak berat. Sekarang lumayan puji Tuhan di daerah selatan di Gurun Negev ada teknologi yang canggih. Tapi kalau dulu berat, tidak ada teknologi canggih bagi orang Israel masa zaman Amos. Namanya tanah pertanian itu benar-benar penuh kesulitan. Namanya mereka berharap dari hujan pada musimnya. Kalau hujan meleset, gara-gara orang Israel tidak taat, Tuhan tahan hujan. Tuhan buat air penyimpanan mereka sampai masuk binatang-binatang yang mengkamiri, menajiskan air mereka. Selesai mereka hidup. Sulit, mereka harus pindah cari tempat air. Jauh, bisa puluhan kilometer. Berat hidup mereka saat itu. Janji pemulihan ekologi, pertanian ini bagi bangsa Israel, bagi kita sekarang janji bahwa apa yang kita usahakan di Yerusalem baru akan memberikan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, ada yang bertanya, berarti Yerusalem baru kita kerja, Pak? Oh iya, secara tulisan ini. Kalau mau dilihat secara tidak langsung, implikasinya kita nggak bengong-bengong, santai, nyanyi muji Tuhan aja. Ada yang dilakukan. Itu loh. Ya, jadi begitu. Oh, jadi apa pekerjaannya? Ya nanti tunggu di sana. Surprise dong. Kalau sekarang dikasih tahu, nggak surprise. Kita bertani, Pak. Bisa juga, gitu ya. Atau di sana ada akunting, saya mau ngelamar, udah nggak usah pakai ngelamar, dikasih kerjaan. Itu yang enaknya. Itu menafsir boleh, tetapi tidak dijadikan dasar bahwa itu pasti. Tapi paling tidak, kita itu diberikan kelimpahan, hasil yang sangat-sangat baik. Tov meot dalam bahasa Ibrani-nya. Very good. Tov meot. Nah, itu. Tov ya meot. Tov meot, very good. Nah, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 menyatakan bahwa selain lingkungan alam juga hewan-hewan bisa hidup berdampingan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, Yesaya 11 ini menyatakan bahwa ada harmoni total antara manusia dan alam. Oh, jadi di Yerusalem baru nanti ada ya hewan-hewan, Pak. Kalau menurut nubuatannya saya ada. Ya. Tapi buat saya ada nggak ada, udah nggak ada urusan masalah besarnya. Yang penting kita hidup harmoni. Yang penting di sana sempurna adanya. Syukur ada, bisa ngelus-ngelus singa sambil meluk guling-gulingan kayak ngelus kita punya kucing atau anjing sekarang, ya kan? Nggak ada juga nggak apa-apa. Kan sekarang kalau mau ngelus singa ke kebun binatang foto bersama aja udah takut di sampingnya, padahal singanya udah ada pawangnya. Iya, udah gemeteran kita foto. Kalau nanti Yerusalem baru, singa sama anak kecil bisa main, ya siapa tahu itu memang terjadi. Tapi ini adalah penggambaran betapa sempurnanya ya kehidupan di Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan Yehezkiel menuliskan gunung-gunung Israel berbuah.
Kota-kota dibangun kembali dan tanah menjadi seperti Eden. Yeskil 36 ayat 8 sampai 11. Karena waktu kita tidak baca. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada pemulihan total. Nubuatan ini pernah oleh orang Israel dirindukan bahwa ini akan terjadi ketika mereka kembali dari Babel. Tapi ternyata tidak terjadi. Ya. Ketika mereka kembali dari diaspora tahun 1947, mereka dan 1948 jadi sebuah negara, mereka merindukan ini terjadi, dan sekarang mereka rindu juga ini terjadi. Belum bisa terjadi, bahkan sekarang dibom dengan rudal sana sini. Mereka khawatir, kapan bisa tenang Israel? Tunggu Yerusalem baru. Ya, itu dia. Itulah ketenangan abadi bagi mereka. Oleh karena itu memang janji sejak Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan ada permusuhan berdarah antara perempuan dan keturunannya dan ular dan keturunannya yang akan digenapi dalam Kristus ketika Yesus Kristus menginjak remuk kepala si ular ketika Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Tetapi perseteruan ini terus menerus, nggak akan selesai karena ini Eva, perseteruan berdarah. Dendam kesumat turun-temurun yang baru selesai ketika bumi selesai. Nah, Paulus menuliskan di Roma 8 ayat 19 sampai 22, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Semua makhluk merindukan Yerusalem baru. Kita jangan egois kalau kita bilang, Tuhan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, nggak kasihan sama orang-orang yang dalam penderitaan peperangan di sana, kelaparan. Bapak Ibu, sementara kita ini memuji Tuhan, ibadah enak, nyaman, ya. Sementara saudara-saudara kita itu di daerah tertentu dikejar-kejar mau dibunuh karena imannya. Ada yang kelaparan karena makanan tidak ada yang ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami, kita harus benar-benar merindukan hal yang sama setiap hari. Merindukan Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Setiap harus nyanyi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Wah, lagunya sudah old style ya. Ya udah, nanti Kak Ratu sama Kak Resya cariin lagu yang kekinian, bikinin tentang Yerusalem baru. Ya, supaya anak-anak muda kita juga merindukan, ingin ada di sana selamanya. Wow, nggak stres, nggak ada yang ngebully, nggak ada yang ghosting, nggak ada yang PHP, ya, nggak ada yang baru kenalan, besok janjian ketemuan, tahu-tahu hilang, nggak tahu di mana. Iya. Apalagi udah minta transfer pulsa, udah minta transferan, malah ngilang. Oh jangan, di sana udah nggak ada lagi, enak semuanya. Ya Bapak Ibu, Paulus menggambarkan kita semua mengerang, menanti pembebasan. Tanya ibu-ibu bagaimana bersalin deh. Waduh, saya ngelihat istri saya aja, persalinannya dulu yang pertama ada yang normal, yang kedua, ketiga di operasi sesar saya masuk. Saya lihat operasi sesarnya istri saya, nggak bersalin aja, nggak mengerang aja. Rasanya aduh, stresnya bukan main. Apalagi ibu-ibu ya bersalin normal. Wow. Sesar juga berat, nyawa juga taruhannya. Waduh, saya bilang, Tuhan, begini sulitnya seorang wanita bersalin. Demikianlah erangan kita merindukan pemulihan manusia, pemulihan kita semua dan alam ini di Yerusalem baru.
Harus rindu. Jadi kerinduan kita terhadap mobil baru, rumah baru, apalagi mau pacar baru lagi ya. Kalau belum nikah masih boleh. Kalau udah nikah awas cari pasangan baru. Ya, kerinduannya harus Tuhan Yesus dan Yerusalem baru jauh melebihi itu semua. Amin. Amin. Ya udah, kalau HP sekarang kalau mau dipencet aja kadang-kadang nggak nyaut, nggak apa-apa, udahlah gitu ya. Telepon kadang hilang suaranya, speakernya ada dan tiada. Ya udah, sabar. Sampai nanti ada uangnya, nggak ada juga udah, sabar berdoa. Tapi kita harus merindukan Yerusalem baru. Kota yang mulia, ajaib indah. Di sana bukan transformasi ekologi alam, tapi juga sosial. Yerusalem baru adalah kota universal yang menyatukan semua bangsa sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 24 sampai 26. Juga pasal 22 ayat 2 dan janji kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 18. Maaf, 22 ayat 16 sampai 18. Pohon kehidupan menyembuhkan bangsa-bangsa, menghapus konflik dan ketidakadilan sosial. Daunnya bukan hanya menyembuhkan bagi kita regenerasi sel, memberikan regenerasi sel yang terus-menerus abadi, tetapi juga menghapus konflik, ketidakadilan sosial. Ini perlambangan bahwa di sana kita benar-benar saling mengasihi. Kalau sekarang bisa nyanyi, kau saudaraku, tapi nggak kenal siapa sih dia. Di gereja kan gitu. Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tapi nggak kenal sebelah ibadah. Nah, itu dia. Kalau kita mau kenal, ya saya kenalan dong, gitu kan. Usahakan kenalan lah sama saudara seiman kita di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau di sana semua kita saling kenal. Amin. Nah, itu luar biasa. Kalau sekarang kita masih ada strata ya, kita merasa, aduh udah deh saya ini kayaknya tinggal di desa, bukan orang kota. Tidak ada lagi itu di dalam Kristus. Di Yerusalem baru, semua kita benar-benar merasakan harmoni, hidup saling mengasihi. Dikatakan bahwa Wahyu menuliskan bangsa-bangsa berjalan dalam terang. Yerusalem baru, terangnya dari Tuhan Yesus sendiri, membawa kemuliaan kepada kita semua. Dan daun pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini adalah harmoni internasional tanpa diskriminasi. Ya, waduh, ini indah sekali. Ya, indah sekali. Kita kadang bisa merasakan yang sudah sering pergi ke negara-negara tertentu kunjungan ziarah. Kadang-kadang ada perlakuan yang agak gimana ya, orang-orang bisa melihat kita kalau dari negeri Asia, turis, atau kita dari mana, mereka bisa begini ya. Bisa. Saya pernah ngobrol dengan orang di luar negeri ketika mereka lagi ada komsel di taman. Itu mereka nggak nyaman ngobrol sama saya. Saya tanya dari gereja mana. Mereka bilang dari sini tuh, setelah itu ya sudah ya, permisi dia tinggalin saya. Saya bilang, saya baru mau nanya ini dari gereja mana, ibadahnya setiap di mana, siapa tahu saya bisa datang gitu kan ya. Udah ditinggalin, sesama orang Kristen saja sudah nggak bisa nyaman. Karena memang dunia ini bukan apa ya, ada memang negara-negara tertentu yang mereka tidak nyaman kalau berhadapan dengan dari negara lain. Saya pernah jualan gorengan di pelabuhan internasional di Batam itu. Ya, itu saya jualan sekeikwai. Gorengan $1 ada 3 gitu ya. $1 Singapura, 3 potong gorengan pisang goreng atau apapun loh. Itu $1 aja. Itu mereka bisa dulu ini dulu ya. Saya nggak diskriminatif tapi dulu itu saya bisa ketika saya kasih gorengannya itu uangnya koin dilempar begitu saja. Aduh, saya bilang Tuhan, untung saya bilang kita hamba Tuhan karena itu saya kerja di restoran misionari ya saat itu di tahun 2004 bersama istri saya. Kita harus sabar melayani. Nah, tetapi hal-hal seperti itu nggak akan terjadi lagi. Ya, semua kebencian rasial, ketakutan, kegundahan itu hilang di Yerusalem baru. Oh, indah sekali. Indah sekali.
Kalau sekarang terus terang memang masih ada di Indonesia ini kita juga ya, untuk misalnya mencari jodoh buat anak kita, kalau bisa dari suku tertentu ya, awas jangan nikah sama suku ini ya, itu masih ada. Ya, kalau saya cuma begini sama anak saya, kalau cari jodoh, cobalah cari untuk namanya perbaikan keturunan. Sukunya silakan pilih sendiri ya. Jadi kalian atur-atur Jo. Atur-atur ya anak-anakku. Papa ini kan campuran, gado-gado. Kalau kalian terserah, pokoknya perbaikan keturunan. Waduh, ini papanya malah rasial apa enggak nih? Enggak, saya bilang kita harus memperjuangkan kualitas hidup. Ini bercandanya saya sama anak-anak ya, sampai mereka bilang ada-ada aja nih papi ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nggak rasial. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan bahwa di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya yang tunggal. Iya, ini bahasa Ibraninya itu benih yang tunggal, benih maskulin laki-laki yang tunggal. Yang sudah turun temurun itu. Dia akan digenapi di dalam Yesus ya, sesuai dengan Kejadian 3:15. Sama yaitu zera itu, benih yang tunggal itu, yang pernah kita bahas 2 tahun lalu itu, tentang yang namanya keturunan dari perempuan itu dirujuk kepada Yesus Kristus atau proto-evangelium. Melalui keturunan Abraham, melalui kita semua bangsa akan diberkati. Ini adalah akar visi universal Yerusalem baru. Ya. Melalui keturunan Abraham, yaitu garis keturunan ke Israel, akhirnya digenapi dalam Yesus. Maka kita harus memberkati Israel ya, supaya kita diberkati. Kita juga yang dicangkokkan ke sana akan menjadi berkat supaya kita semua ya akan mentransformasi kehidupan. Sebagai gereja kita nggak boleh rasial. Sebagai gereja kita nggak boleh mendiskreditkan orang-orang, diskriminasi terhadap orang-orang tertentu. Hilangkan itu semua. Ya, bahwa kita harus menghilangkan stereotip kepada orang-orang tertentu, negara tertentu. Ya. Memang ada daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu sedang berkonflik, maka harus hati-hati menerima atau dengan tujuan keamanan, tapi bukan untuk membenci pribadi. Nah, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, bagian terakhir. Mazmur 72 ayat 17 juga menyatakan bahwa di masa depan ada Raja Daud yang membawa berkat bagi semua bangsa. Yang berkat itu damai sejahtera abadi, itu hanya bisa di dalam kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5 berkata, bangsa-bangsa datang ke Sion untuk belajar jalan Allah, mengubah pedang menjadi mata bajak, simbol perdamaian global. Dan ini hanya terjadi di Yerusalem baru. Dan yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 5 sampai 11, yang belum lama ini kita rayakan Hari Raya Pentakosta, menunjukkan gereja hadir, kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa berbagai bangsa, sehingga semua orang yang ada di Yerusalem dari berbagai bangsa yang ada di Mesopotamia, ada di tanah Kanaan, sampai di Mesir, mengerti bahasa mereka. Ini merupakan peristiwa pembalikan yang terjadi di Menara Babel di Kejadian pasal 10. Pasal 11, ketika Menara Babel terjadi, yaitu Tuhan Allah mengacaukan bangsa-bangsa, bahasanya dikacaukan. Terjadilah bangsa-bangsa. Mereka tidak mengerti satu sama lain. Tetapi di Yerusalem, Pentakosta Yerusalem, bangsa-bangsa mengerti bahasa-bahasa mereka satu sama lain. Ada kesatuan bahasa. Peristiwa ini karena ada terjadinya kepenuhan Roh Kudus. Sehingga ketika kita nanti ada di Yerusalem baru, inilah penggambaran bahwa kita dari berbagai bahasa dan bangsa akan masuk ke Yerusalem baru, bersatu bahasanya dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah. Nah, jadi kita akan selalu dipenuhi Roh Kudus di Yerusalem baru. Kita mengalami kepenuhan yang sempurna di dalam Roh Kudus di Yerusalem baru. Karena
kita ada di hadirat Allah yang sempurna karena kita sudah bisa berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus kita, Raja Agung yang mulia, yang kita rindukan setiap hari, setiap saat. Kita bisa bertemu muka dengan muka. Wah, saya ini kalau bicara sudah sampai bergidik ya, bulu kuduk ini berdiri. Hati ini rasanya mau menangis. Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Bukan kepingin mati cepat, tapi karena memang kerinduan akan Tuhan bisa mengalahkan segala-galanya. Amin. Itu harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rindu akan Tuhan, rindu Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Makasih semuanya. Silakan Kak Resha. Oke, terima kasih Pak Leo untuk firman Tuhan tentang Yerusalem, paparan tentang kesempatan yang baru. Ini membuka pengetahuan kita ya tentang Yerusalem baru. Oke, hari ini tanpa panjang-panjang, saudara, kita akan Q&A mengenai Yerusalem baru, kesempurnaan konsep bumi yang baru. Oke, ada pertanyaan yang pertama Pak, buat Bapak. Saat meninggal kita langsung ke surga atau ada di tempat persinggahan dulu sebelum ke surga sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Apakah seperti itu Pak? Silakan. Oke, langsung Kak Resha? Langsung aja Pak, langsung kita. Ya, untuk sekarang check-in dulu ya di Hades yang nyaman, pertinggahan sementara. Ya, karena surganya belum turun. Ya, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita nanti. Bagi yang masih hidup akan langsung diubahkan dulu tubuh kita ke tubuh kemuliaan, langsung ke sana ke Yerusalem baru. Tetapi bagi orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang akan taruh di persinggahan sementara dulu. Begitu ya Kak Reza? Oke, ini berarti ini ada pertanyaan yang hampir mirip Pak. Surga itu Yerusalem baru atau Firdaus katanya? Oke, Firdaus itu adalah bicara tentang sama dengan sebenarnya bicara Taman Eden awalnya ya. Firdaus di bumi. Surga adalah Yerusalem baru, Firdaus di sana. Yerusalem baru adalah Firdaus di surga. Begitu. Kakak Resha. Jadi konsepnya adalah ini adalah taman yang nyaman. Itu Firdaus. Maka boleh dikatakan bahwa Yerusalem baru jelas Firdaus. Kita surga nanti. Ya bagi kita di situ. Gitu Kak Resha. Oke, selanjutnya Kak. Shalom, apakah di surga nanti pikiran kita dikuduskan dan dibersihkan oleh Tuhan, sementara saat ini pikiran kita masih belum kudus dan masih ada kejahatan? Ya, otomatis kita akan, pikiran kita sempurna, sudah kudus di sana ya. Tetapi bukan lupa apa yang terjadi di bumi. Nah, jadi kita seperti saat ini semua data, kalau pikiran kita bicara data ya, semua data record tuh ada. Tapi nanti kelanjutannya di sana udah nggak lagi data record yang jelek. Ya, kita semua sempurna adanya. Pikiran kita semua memikirkan yang kudus, yang berharga, yang mulia, bukan disempurnakan lagi. Di bumi ini kita disempurnakan setiap hari. Di sana kita sudah tampil sempurna. Tetapi ingat, bukan berarti tanpa pertumbuhan. Ya, itu dia. Pertumbuhan ini pertumbuhan apa? Nah, tentu bukan saja berbicara mungkin secara fisik. Bagaimana misalnya bayi-bayi yang mati saat ini, apakah di Yerusalem baru langsung kita ketemu udah gede seperti yang penglihatan-penglihatan. Nah, bedakan penglihatan dengan pernyataan bahwa sebenarnya kenyataannya ya, manusia itu adalah tubuh adanya yang punya miliki roh yang dibungkus oleh daging. Di bumi ini kita dagingnya dari debu tanah. Sedangkan di surga nanti di Yerusalem baru, tubuh kita itu dari tubuh kemuliaan kita. Tubuh kita namanya tubuh kemuliaan, diberikan. Nah, ini debu tanahnya, debu tanah surga Yerusalem baru, saya percaya itu kita itu bisa hidup abadi. Nah, jadi bagaimana konsep bayi-bayi? Nah, ini saya percaya, ini ranah tafsir ya. Yang saya percayai bahwa bayi-bayi nanti di surga bukanlah langsung besar. Mereka juga akan bertumbuh. Begitu Kak Resha. Itu yang saya memberitahu. Jadi saya punya anak yang umur 3 hari meninggal. Jadi dulu ya pemahaman saya, wah nanti udah di surga ketemu, sudah besar bisa saya peluk, udah bisa ngobrol. Oh, belum tentu. Secara ranah penafsiran ternyata bahwa dia akan bisa dapat tubuh kemuliaan tetapi masih bayi. Nah, gitu. Gitu Kak Resha.
Oke. Selanjutnya Kak ya. Ya, Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 3 untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pertanyaannya, ketika Yerusalem baru kita masuki, apakah masih ada bangsa-bangsa lain yang tertinggal di luar? Itu yang pertama. Terus di surga apakah ada tingkatannya? Pelataran, ruang kudus dan ruang maha suci. Apakah pelataran kurang baik dibandingkan ruang kudus? Ya, seperti yang ada di Musa mungkin, Pak. Apakah ada baik. seperti itu? Silakan Ya, Pak, jelaskan. terima kasih Kak Reza. Yang pertama bangsa-bangsa ya, ada nggak di luar Yerusalem? Udah nggak ada. Jadi bangsa-bangsa ini bicara seluruh bangsa di dunia yang akhirnya nanti disatukan ya, disatukan di Yerusalem baru. Kita jadi satu bangsa, one nation aja sebenarnya. Cuman bagaimanapun Yohanes diberikan penglihatan tentang bangsa-bangsa adalah tentang penggambaran di bumi ini, seluruh bangsa di bumi yang percaya kepada Yesus yang berhak masuk Yerusalem baru akan disatukan di dalam Yerusalem baru. Tidak ada lagi bangsa yang di luar, tidak ada lagi di dalam. Yang kedua, tentang adanya pelataran, adanya ruang kudus dan ruang maha kudus, sudah sebenarnya tidak ada lagi. Karena Yerusalem baru merupakan ruang maha kudus. Kalau kita bicara dari pertama konsep tentang kehadiran Allah di muka bumi, ya Yerusalem baru itu dinyatakan sebagai kubus yang Yohanes itu diberikan penglihatannya lebih dahulu tentang ada 2222 mile kurang lebih demikian ya. Hasta 2222 kurang lebih panjang tinggi lebarnya sama tinggi panjang lebarnya itu berbicara bahwa Yerusalem baru adalah ruang maha kudus yang seluruhnya itu dipenuhi dengan hadirat Allah penuh. Nah, nanti kita bahas minggu depan tentang tahta anak domba. Minggu depan. Pertemuan depan tentang tahta anak domba. Jadi, sebenarnya tidak ada lagi pemisahan. Tetapi, tentu saja, Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang siapa yang menderita bersama dia akan memerintah bersama dia. Ya, yang mau menderita bersama Kristus akan memerintah bersama Kristus. Berarti di sana ada pemerintahan. Tentunya kalau bicara ada ruangan, jelas ada ruangan yang tengah, ruangan utama di mana Kristus bertahta dan anak domba bertahta, anak domba yaitu Kristus bertahta, dan di situ juga akan ada dikatakan penglihatan Yohanes akan ada 24 tua-tua di Israel yang berbicara tentang 12 suku Israel, 12 rasul atau bicara orang kudusnya, semua itu memiliki peranan khusus ya. Sehingga tentunya ada ruangan-ruangan. Ingat kita ini ada di dimensi yang dibatasi ruang dan waktu saat ini. Sehingga nanti Yerusalem baru, walaupun kita waktu kekal, kita ada ruangan. Kita nggak terbang-terbang seperti malaikat. Karena kita diberi tubuh kemuliaan. Nah itu dia. Gitu Kak Resya. Oke, Pak. Ini menarik, ada pertanyaan yang menarik nih. Sering ditanyakan oleh orang banyak ya. Ya. Oke. Sebentar. Ini lagi ribut banget, Pak. Oke, Pak. Oke. Ini mana tadi ya? Shalom, Pak. Apakah di surga kita saling mengenal, bahkan seluruh keluarga atau termasuk kakek buyut? Terus apakah kalau kita istri kita yang pertama meninggal, terus kita menikah lagi dengan istri yang kedua, apakah kita akan saling mengenal? Silakan Pak. Iya. Sebenarnya beberapa kali ya saya bilang jangan pura-pura lupa. Jadi iya betul. kita pasti kenal, pasti mengenal, karena ingatan kita nggak akan dilupakan. Sebenarnya Raja Daud pernah menuliskan dalam Mazmurnya berkata demikian, kehidupan itu seperti mimpi. Jadi ketika kita mati, nanti bangkit lagi, bahkan di Yerusalem baru, kita seperti bangun dari mimpi. Ya, kehidupan di bumi ini seperti mimpi. Mimpi yang sangat nyata. Ya, kita kan pernah alami ada mimpi-mimpi tertentu yang kayaknya detailnya kita ingat gitu ya. Ada yang nyenengin, ada yang nyeremin. Nah, di bumi bagaimana tindakan kita itu menentukan bagaimana kita nanti di sana. Oleh sebab itu, upayakanlah bumi ini jadi mimpi yang indah bagi kita di surga nanti. Kalaupun kita ya menikah, dengan istri pertama kita meninggal, lalu kita menikah dengan istri kedua, kita pasti ingat istri pertama dan kedua kita. Bahkan kalau mereka semua kita nikah hidup, kita ingat, cuma kita bisa malu loh kalau nikah hidup terus-terusan ya kawin cerai ya. Nah, terus berikutnya
kita akan ingat, tapi bedanya ya seperti mimpi. Bagaimana rasanya kita ketika bangun dari tidur? Mimpi yang indah contohnya ya. Kita kepingin sekali kembali ke mimpi itu. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Mimpi yang buruk, kita bersyukur, lolos dari mimpi itu. Untung tadi mimpi. Mau kembali juga nggak bisa. Kita bersyukur. Demikian seperti itu sebenarnya kehidupan setelah kematian. Ya, kita diberikan perasaan karena ada tubuh kemuliaan, tetapi kita ingatan semua yang ada di bumi. Makanya jangan pura-pura lupa. Kalau sekarang ada hutang, sekarang beresin. Ya, sama seseorang, ada janji manis, ya. Jangan suka PHP, hati-hati kalau mau ghosting. Apalagi flexing. Hati-hati jangan sampai yang berlebihan. Ya, sehingga nanti di surga ketawa sama orang yang kita flexing, kita ghosting. Kamu ghosting saya ya dulu ya, cuman di sana udah nggak lagi benci ya. Gitu Karesha. Oke. Ini jadi memang menarik banget ini ya. Jangan banyak, terus kita harus banyak-banyak mengampuni menurut Pak ya. Jadi kalau Betul. ketemu, waduh ini juga ya. Banyak Oke. mengampuni, banyak beres-beres. Bersih-bersih Karesha. Oke. Oke, selanjutnya tentang bahasa Pak. Ini ada yang tanya ini, apakah bahasa pertama antara Adam dan Hawa dengan Tuhan? Terus nanti di Yerusalem baru, apakah kita memakai bahasa awal tersebut atau gimana? Silakan, Pak. Nah ini seru ya. Jadi memang menjawab ini bisa simpel aja, ya bisa juga kompleks. Tapi kita bisa melihat bahwa begini, banyak rujukan para ahli kitab saat ini mulai berani menyatakan bahwa bahasa pertama Adam dan Hawa pertama dengan Allah adalah bahasa Ibrani. Ya, itu mulai berani. Bahkan ada yang namanya Edenic language yang dikatakan salah satu profesor doktor namanya Isaac Mosezon, dia menulis tentang Edenic language. Ya, dan ada banyak buku-buku yang saya baca juga. Bukan mentang-mentang saya mengajar Ibrani ya, tetapi ada banyak buku yang mengatakan Hebrew the eternal language, itu bisa dibaca juga, dicari Edenic languages. Dan yang kedua Hebrew the eternal language, kalau nggak salah yang menulis William Chomsky, itu menyatakan bahwa dari banyak tarikan bahasa, semua lidah di dunia ini kebanyakan punya satu akar, yaitu akarnya ke Ibrani. Ya, contohnya bahasa Jawa aja yang mengatakan derek, ya, derek, yaitu ikut Gusti, derek Gusti, ya. Itu dari kata akar katanya, kalau ditarik akar kata bahasa Ibraninya jalan, derek. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, Anoki haderek. Dikatakan gitu. Itu bahasa Ibraninya, derek, jalan, ya. Mengikut Yesus harus lewat jalan Yesus, jalan itu nderek. Jawa kok bisa ada nderek, ada derek. Itu salah satu yang diteliti oleh peneliti dari Edenic languages ini, bahasa Indonesia. Dia meneliti ratusan bahasa di dunia, 50 tahun dia punya studinya. Itu yang keren. Nah, cuma sayang sekarang websitenya kok nggak bisa diakses, tapi bukunya mungkin bisa dicari lagi lebih jauh ya. Nah, jadi pertama, bahkan nama Adam, Hawa, Eve ya, nama-nama Adam, Hawa, lalu nama Kain, Habel, Enoch, lalu Set, Kenan, Mahalalel, terus keturunannya Nuh, Noah, dan seterusnya sampai nama Abraham, itu nama-nama Ibrani. Nama Ibrani yang dikatakan bahwa nama ini nggak sembarangan, sampai orang kok punya akar katanya ke sana ya. Ada banyak lagi penelitian, sehingga banyak yang menyimpulkan, walaupun debatable ya, saya percaya bahwa ini 50-50 ke Aresya ya. Saya sih, kalau saya pribadi ya, bukan 50-50 lagi, bisa 80% lebih saya percaya bahwa bahasa pertama di surga, di Taman Eden dulu itu Ibrani ya yang dipakai. 80% itu kalau saya, bisa salah, jangan diikutin loh. Jangan bilang kata Leo itu, Pak Pastor Leo ya, kata Pastor Leo Bolang di Taman itu 100% bahasanya Ibrani, itu kebenaran loh, jangan. Saya kan bilang nggak 100%, saya sendiri 80% gitu ya. Karena ada banyak hal dulu pembuktiannya. Baik, selanjutnya bagaimana di surga? Buat saya syukur-syukur saya pakai bahasa Ibrani, jadi saya bisa pakai nih bahasa yang saya pelajari selama ini. Tetapi kalau enggak, paling enggak kita di sana itu udah otomatis bisa ngomong seperti kita ngomong sekarang, berbicara dengan seperti sekarang, lancar jaya, tanpa perlu les Ibrani kalau memang di sana Ibrani, atau ternyata bahasanya khusus. Ya udah, seperti kita bicara ini. Orang Indonesia bisa paham orang Amerika langsung tanpa kita dengar dia bahasa Inggris, nggak ada, udah otomatis semua satu bahasa.
adanya. Ya, demikian Kak Resha. Iya, saya jadi inget kayak Google apa Pak? Google yang lagi monitor di kuping sekarang kita Iya ngomong betul. dia sudah langsung bisa menerjemahkan bahasa kita ya. Iya Saya betul. ini secara itu ya digital mungkin kayak kita di sana juga seperti itu mungkin ya. Tapi itulah kekuasaan Tuhan. Iya, Oke, gitu. lanjut lagi Pak ya. Siap. Oke, apakah ini banyak pertanyaan juga Pak ini antara meninggal dikremasi dan meninggal dikubur. Bagaimana nanti di Yerusalem baru? Apakah ada Nah, perbedaannya Pak? oke. Baik, ini pernah Meninggal di kita tubuh bahas juga kemuliaan. Silakan Pak. dalam beberapa ini ya. Perbedaannya adalah kalau dikubur tentunya bisa gampang dicari makamnya. Kalau dikremasi bisa dibawa-bawa kemana-mana, tapi kalau ditebar gimana caranya? Tapi apakah praktek kremasi bertentangan dengan Alkitab? Sedapat mungkin memang namanya budaya. Yang saya lihat budaya adalah baiknya dikubur, tetapi jika tidak memungkinkan atau ada budaya tertentu harus dikremasi, menurut saya tidak menjadi masalah jika itu tidak menjadi batu sandungan iman. Nah ini konteksnya ya. Semuanya boleh, tapi apakah semuanya berguna? Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, itu yang penting. Jadi begini, kan yang bilang kalau dikremasi hilang sudah dia sudah hilang dong. Kan harus dari debu kembali kepada debu, atau dari debu manusia kembali kepada tanah, ya, tubuh manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang meninggal, mohon maaf, karena pesawat meledak, ya, atau kebakaran sehingga tidak bisa ditemui lagi jenazahnya. Nah, DNA itu kalau kita tahu, ya biar satu titik DNA juga nggak akan hilang. Dengan seperti saya katakan tentang hukum fisika termodinamika kedua yang menyatakan energi itu tidak akan hilang ketika yang ada energi berubah, maka sebenarnya tidak ada yang hilang. Jadi yang penting adalah sebenarnya manusia apa? Rohnya yang akhirnya meninggal dengan cara apapun, baik dikebumikan, di tanah atau dikremasi, rohnya ini akan di-store ya di intermediate state atau Hades. Nah ini yang akan nanti rohnya ini akan dibungkus oleh Tuhan Allah dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kelaknatan. Apa tubuh kelaknatan? Tubuh kebinasaan yang akan binasa selama-lamanya di neraka. Nah jadi sebenarnya nanti kita sudah nggak ada urusan dengan debu tanah ini. Urusan ini udah selesai. Urusannya roh kita ini yang di dalam debu tanah ini, ya, yang dibungkus oleh tubuh kita ini urusannya nanti dikasih yang baru. Nah itu dia. Seperti komputer yang baru bukan lagi bahan yang lama dicampur. Harus ada bahan yang lama dicampur. Nggak boleh ada campuran sedikit pun dari unsur bumi ini. Karena bumi ini sudah dikutuk. Bumi ini sudah hancur oleh karena dosa. Jadi nanti kita pakai tubuh yang baru. Tenang aja. Ya, begitu, Aresha. Oke, selanjutnya gini Pak, kalau kita punya kerinduan dengan rasa sesuatu yang penuh sukacita itu, apakah rasa itu juga sama ketika kita ada di Yerusalem baru? Terima kasih Pak Leo. Oh, perasaan sama. Bahkan di sana sempurna rasa sukacita kita. Kalau di sini rindukan, rindu pacar, rindu istri, rindu suami, rindu dapetin sesuatu, wah pas dapat, wah happy gitu ya. Di sana jauh berkali-kali lipat. Walaupun saya nggak bisa bilang berapa banyak, berkali-kali lipat. Tapi paling nggak sempurna kebahagiaan kita. Itu yang luar biasa. Kita bisa, di sana kita bisa merasakan sukacita karena mengharapkan sesuatu, itu bisa. Ya, di sana itu kehidupan juga progres, bukan kehidupan yang sudah statis sehingga kita seperti kerja seperti robot. Enggak, di sana penuh dinamika yang luar biasa indah. Ya, itu yang nanti ke depannya kita bahas lebih jauh lagi. Demikian Kak Reza. Oke Pak, ini ada yang mungkin agak satu lagi Pak ya. Saya pernah mendengar bahwa nanti di surga kita akan ditempatkan pada ruangan sesuai dengan hubungan kita selama di dunia ini. Jadi ketika kita dekat teman mungkin apa ya? Ya seperti itulah Pak. Gimana menurut Bapak ini? Oke, baik. Masalah ruangan mungkin lebih detail di pertemuan berikut kita bahas tentang pemerintahan bersama Dia, ya, tata anak domba. Tapi yang pasti demikian, Alkitab tadi menuliskan bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi terang bagi kita di Yerusalem baru. Entah bagaimana caranya kita bisa bertemu muka dengan Dia tanpa dibatasi lagi ruang dan waktu.
Sehingga sebenarnya kebutuhan akan ruangan di mana kalau kita sungguh-sungguh hidup di dunia ini, kita dapat ruangan dekat dengan Tuhan Yesus ya. Yang saya percaya bahwa nanti bicara tentang Tuhan mengatur semua berdasarkan fungsi. Ya, orang yang memerintah bersama Dia itu karena orang yang berfungsi selama hidup di dunia ini, berani mati bersama Dia. Saya percaya nggak akan jauh dari tahta anak domba, begitu ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang secara hidup belum mengenal Tuhan Yesus baru, atau sudah lama baru tapi malas-malesan gitu ya, tapi tetap masuk surga di Yerusalem baru? Ini bagaimana pengaturannya? Walaupun Alkitab tidak memberi detail, tapi yang saya pahami Tuhan Allah itu mengatur segala sesuatu berdasarkan bagaimana fungsi. Bagaimana seseorang itu bisa berfungsi di Yerusalem baru, dia itu bisa hadir. Walaupun mungkin secara manusia kita berpikirannya adalah kita ini linear, ruang waktu di sana udah nggak lagi berbicara demikian sebenarnya. Ya, jadi hubungannya bahwa dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan, maka buat kita udah nggak penting kita ditempatkan di dekat atau di ujung. Ya, memang buat saya udah syukur masuk surga, tapi nggak boleh begitu dong. Perjuangan kita bagaimana kita bisa memerintah bersama Dia. Jangan sampai syukur-syukur masuk surga, udah nggak apa-apa Tuhan, saya ditaruh di tepian ujung surga aja ya, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dibilang di ujung neraka kalau ada pelebaran surga masuk surga ya, nggak ada itu bohongan. Nah ya, kita harus hidup benar supaya kita ini bisa memerintah bersama Dia, hidup sungguh-sungguh, berani mati bagi Kristus. Itu goal hidup kita. Begitu Kak Resha. Jadi konsep kita tentang ruang dan waktu berada bersama Tuhan di sana agak beda di sini. Kita di sana bukan lagi ngukur, aduh jauh ya amat dari tahta domba ya, males lah kalau begitu, udah nggak ada lagi begitu. Ya, Resha, begitu. Oke, terima kasih Pak Leo, luar biasa pemaparannya. Jadi tetap visi misi Tuhan, gitu, memerintah bersama Tuhan ya, itu ya tujuan kita. Jangan sampai kita salah visi, salah misi ya. Kita hanya memikirkan tentang keduniawian, ya tentang jarak, tentang waktu itu kan tentang duniawi. Tapi di sana kita tidak bisa tidak semerta-merta seperti itu ya. Jadi ada jarak Tuhan, ada waktu Tuhan, ada segala waktu yang Tuhan ciptakan sendiri di Yerusalem baru. Terima kasih buat Pak Leo Baulang untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pemaparannya.